Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Yanto Wibowo. Oke, langsung saja. Nanti materi yang kita bahas adalah menerapkan prosedur pengelasan SMAW. Nah, jadi apa saja yang nanti yang harus diterapkan? Nah, yang pertama itu ada penerapan peralatan keselamatan kerja atau APD. Nah, yang kedua itu penerapan alat bantu. Yang ketiga yaitu menerapkan peralatan mesin las. Nah, jadi kita langsung saja. Yang pertama yaitu menerapkan peralatan pelindung diri. Nah, jadi secara umum peralatan pelindung diri ini ya untuk melindungi diri kita supaya tidak terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kecelakaan kerja itu tidak direncanakan ya. Jadi kita hanya bisa melindungi dan mencegah. Nah, jadi nanti dalam menerapkan teknik pengelasan atau prosedur pengelasan yang baik supaya dalam bekerja kita tetap aman. Nah, jadi ini nanti yang harus kalian gunakan dalam melakukan praktek pengelasan. Oke, yang pertama yaitu alat pelindung diri ya yang kita bahas. Nah, jadi yang pertama ini ada pakaian kerja. Apa itu pakaian kerja? Yaitu apron. Nah, ini gambarnya seperti ini. Itu ada apron dada dan apron lengan ya. Nah, yang kedua itu ada sarung tangan. Sarung tangan ini ya. Atau welding gloves. Nah, kemudian yang ketiga ada safety shoes. Nah, safety shoes ini bagian depannya itu dilapisi oleh plat ya, jadi aman. Aman mungkin bisa 1 ton atau berapa ton itu sesuai dengan standar dari penjualnya. Kemudian selanjutnya ada helm las. Ada helm las. Nah, seperti ini standarnya ya. Jadi nanti di bagian depan ada kacanya, bisa dipasang kaca transparan dulu, kemudian kaca gelap, dan yang di belakang itu ada kaca transparan lagi supaya kaca yang gelap tadi itu lebih awet. Nah, karena harganya juga lebih murah yang transparan, jadi biarkan yang transparan dulu yang rusak. Nah, itu ya. Nah, itu mengenai helm pengelasan atau topeng ya. Nah, kemudian ada masker. Nah, ini masker seperti ini yang standar ya. Atau boleh menggunakan masker yang dijual di apotek gitu ya. Kemudian ada kacamata transparan. Nah, kacamata transparan itu bisa didapatkan di toko material, itu juga banyak ya. Fungsinya sama untuk melindungi mata kita supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, misalkan terkena percikan saat menggerinda. Jadi saya harapkan saat menggerinda itu ya menggunakan helm saja ya, menggunakan helm las. Jadi nanti kaca yang gelapnya dibuka. Nah, itu lebih aman, wajah kita lebih aman, tidak terkena percikan api ya. Selanjutnya yaitu ada kap kepala. Nah, kap kepala ini fungsinya untuk melindungi kepala kita ya, dan leher kita atau pundak kita ini supaya tidak terkena jatuhan cairan las atau terak yang mencair gitu. Jadi ini sangat penting sekali ya, jangan diremehkan. Jadi harus kita gunakan saat melakukan praktek, terutama pengelasan yang dilakukan di atas kepala kita ya. Kemudian ada air plug. Ini air plug. Ini fungsinya untuk meredam kebisingan. Jadi telinga kita itu harus kita jaga. Ya mungkin saat ini kita masih muda, tapi nanti di hari tua belum tentu telinga kita itu akan sehat terus. Jadi setidaknya kita harus mencegah ya. Nah, ini fungsi dari air plug. Kemudian ada cover shoes. Cover shoes ini ya untuk melindungi kaki kita supaya cairan las yang berjatuhan atau percikan api itu tidak masuk ke kaki kita. Karena kalau sudah masuk di kaki itu
sakitnya luar biasa ya. Jadi harus dilindungi dengan yang namanya cover shoes. Nah, jadi itu alat pelindung diri atau K3 dalam pengelasan SMAW atau las busur manual. Nah, selanjutnya menerapkan peralatan bantu. Peralatan bantu itu nanti yang pertama ada peralatan bantu saat persiapan pengelasan. Kemudian yang kedua yaitu alat bantu yang kita gunakan pada saat proses pengelasan. Nah, yang ketiga yaitu alat bantu yang kita gunakan setelah selesai melakukan pengelasan. Contohnya yaitu membersihkan hasil pengelasan. Nah, ada apa saja alatnya? Nah, ini pertama ada palu las ya. Palu las itu bentuknya lancip ya, ada yang pipih. Nah, kemudian yang kedua ada gerinda tangan, misalkan untuk membuat kampu, untuk repair itu ya. Kemudian ada meja las, nah, seperti ini ya, mungkin tempat kita beda ya misalnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penjepit benda kerja, mungkin ada yang seperti ini atau ada yang lainnya bentuknya, tergantung dari kondisi benda itu seperti apa yang mau kita las ya. Nah, selanjutnya yaitu ada pahat. Nah, ini pahatnya seperti ini ya, bukan pahat bubut ya yang dimaksud, jadi yaitu pahat atau tatah gitu ya istilahnya, untuk membersihkan terak atau membersihkan spatter. Kemudian ada sikat baja, kemudian ada tang penjepit ya. Nah, terakhir yaitu ada ragum. Nah, jadi itu tadi beberapa alat bantu yang kita gunakan di dalam proses pengelasan las busur manual atau las SMAW. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menerapkan peralatan las ya, atau peralatan utamanya. Jadi nanti ada trafolas. Nah, ini trafolas. Kemudian yang kedua ada kabel dan holdernya. Yang ketiga yaitu ada klem massa dan kabel. Nah, jadi yang pertama itu ada trafolas ya. Jadi trafo itu memiliki berbagai macam ya. Ada trafolas AC, ada trafolas DC ya, atau ada juga yang bisa dibolak-balik, ada DC min, ada DC plus. Nah, itu beberapa alat utama ya. Nah, nanti di selanjutnya kita akan membahas cara menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat sambungan sudut ya, posisi di bawah tangan, kemudian selanjutnya ada posisi mendatar, kemudian ada posisi vertikal up, kemudian ada posisi di atas kepala. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas yaitu cara menerapkan peralatannya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.